Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa terpidana hukuman mati dalam kasus narkoba Mary Jane Veloso tidak dibebaskan dari hukuman usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina. Mary Jane sendiri telah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun. Nama Mary Jane Veloso kembali jadi perbincangan usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina setelah divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane merupakan warga negara Filipina sekaligus terpidana hukuman mati dalam kasus narkotika usai ditangkap di Yogyakarta bersama 2,6 kg heroin pada tahun 2010 silam. Mary Jane juga sempat hampir dieksekusi di Nusa Kambangan pada tahun 2015, namun ditunda pada detik-detik terakhir. Setelah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Mary Jane tidak dibebaskan dari hukuman. Mary Jane dipindahkan ke Filipina dengan status narapidana dan Filipina harus menjalani putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya itu. Hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Sementara itu, LPP Kelas 2B Yogyakarta yang menjadi lokasi pembinaan Mary Jane Veloso masih menunggu surat resmi dari pihak terkait. Jika surat belum terbit, pihak lapas akan tetap menahan Mary Jane. Kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Mary Jane menjadi warga binaan titipan di LPP Kelas 2B Yogyakarta dengan status low risk. Usai dipindah dari lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya Mary Jane, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pemindahan tahanan terpidana penyelundupan narkoba Bali 9 ke Australia. Kasus tersebut mencuat di tahun 2005, di mana 9 warga negara Australia ditangkap di Bali. Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan lebih dari 8 kg heroin. 2 di antara terpidana dijatuhi hukuman mati. Tahun 2005, 9 warga negara Australia ditangkap di Bali. Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba dengan membawa lebih dari 8 kg heroin. Mereka ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. 4 diantaranya ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka pada 17 April 2005. 3 orang lainnya ditangkap di hotel dekat Pantai Kute dengan kepemilikan 300 gram heroin. Sedangkan 2 lainnya, Andrew Chan dan Nyuran Sukumaran, juga ditangkap di bandara karena diduga terkait dengan 7 orang sebelumnya. Persidangan mereka pun dimulai pada Oktober 2005. Berbagai hukuman pun dijatuhkan kepada kesembilannya. 1 orang dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, 6 hukuman penjara seumur hidup, dan 2 lainnya dijatuhi hukuman mati. 4 di antara terpidana penjara seumur hidup mencoba banding, namun justru diperberat menjadi hukuman mati. Sementara pengajuan banding oleh kedua terpidana mati tidak berubah. Keputusan ini lalu berubah lagi ketika 3 terpidana mati kembali dikabulkan untuk pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup. Pada tahun 2012, kedua terpidana Chan dan Sukumaran mengajukan gerasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah menegaskan tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba, meskipun pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott mencoba jalur diplomatik. Pada 29 April 2015, keduanya dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, usai menyetujui pemindahan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pemindahan tahanan terpidana penyelundupan narkoba Bali 9 ke Australia. Menkumham Supratman Andi Aktas menyebutkan Presiden para menteri terkait untuk mempersiapkannya. Meski begitu, Supratman menyebutkan pemindahan tahanan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya sedang menyiapkan mekanisme pemindahan tahanan dan perlu kajian. Supratman meminta kepada negara yang warganya menjadi narapidana untuk membuat surat kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pemindahan. Bali 9, sekali lagi saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menugaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan menyetujui pemulangan terpidana warga negara asing ke negaranya masing-masing. Sebuah langkah yang dihindari para presiden terdahulu. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmahanto. Masih termute, Pak. Ya, selamat malam. Baik. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga telah menghubungi dari pihak pemerintah seperti Menko Kumham, Impias Yusril Iza Mahendra dan juga Wakil Menteri Edi Hiarij serta beberapa pejabat lainnya. Namun belum ada yang bisa memenuhi untuk dialog pada malam ini. Baik, saya langsung ke Pak Hikmahanto. Terkait dengan kasus Mary Jane, ini pemerintah meminta agar negara terpidana melaksanakan sesuai dengan hukuman yang dikenakan. Sementara kita tahu, Pak, terkait dengan pemerintah Filipina ini tidak mengenal hukuman mati. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, pertama adalah tentu sah-sah saja apabila Presiden hendak melakukan pemindahan narapidana. Dan itu merupakan kebijakan diskresi yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya pada masa lalu pun juga tidak ada masalah. Ini pun mau dilakukan. Cuman permasalahannya, kendala terbesar itu adalah di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, pasal 45 ayat 2 mengatakan bahwa pemindahan narapidana bisa dilakukan dengan pengaturan dalam undang-undang yang akan dibuat secara tersendiri. Nah, undang-undang itu sampai hari ini belum pernah ada. Satu, pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa nanti kalau sudah ada undang-undang ini, maka harus ada perjanjian dengan negara yang akan melakukan pemindahan narapidana ini. Nah, ini kan kita juga belum ada. Kita belum punya dengan misalnya Australia, kita belum punya dengan Filipina. Jadi, bagaimana mungkin akan melakukan proses itu? Pertanyaannya, apa sih pentingnya undang-undang ini? Undang-undang ini sebagai dasar ketika negara atau pemerintah membuat perjanjian dengan negara lain. Misalnya, jenis kejahatannya, apa saja yang bisa dikategorikan bahwa narapidana itu bisa menjalani sisa masa hukumannya di negara asalnya. Misalnya, apakah narkoba boleh atau tidak? Bagaimana hukumannya? Apakah hukuman mati bisa atau tidak? Ya, karena hukuman mati di Indonesia dikenal. Tadi ditanya, bagaimana di Filipina? Di Filipina tidak dikenal. Nah, sementara Bapak Menko Hukum mengatakan kita akan pindahkan narapidana ini, tapi harus menghormati putusan pengadilan di Indonesia. Artinya harus dilakukan pidana mati. Padahal
di Filipina tidak dikenal dengan pidana mati. Bagaimana kalau misalnya diberikan gerasi katakanlah di Filipina? Nanti orang akan bertanya, bukankah harusnya gerasi itu diberikan di Indonesia, tidak di Filipina, karena kejadiannya itu bukan di Indonesia, tapi bukan di Filipina, tapi kejadian di Indonesia. Nah, masalah-masalah ini harus ada aturannya, harus ada undang-undangnya, sehingga pemerintah itu punya dasar ketika membuat perjanjian dengan negara lain. Sama kok, seperti kayak kerjasama di bidang hukum lainnya, ya, kerjasama pidana ya, ada ekstradisi. Kalau mencari orang, ada timbal balik bantuan hukum. Kalau misalnya orang lari ke luar negeri, lalu dia dipanggil untuk menghadap ke pengadilan Indonesia atau ke kejaksaan, itu kan harus dikasih surat panggilannya dan sebagainya. Itu nanti dibantu sama negara yang kita mempunyai kerjasama bantuan timbal balik hukum. Ada yang namanya transfer of sentence person, bukan transfer of prisoners, tapi sentence person. Sentence person itu berkaitan dengan mereka yang sudah dijatuhi hukuman pidana, ya. Jadi statusnya adalah narapidana. Kalau prisoners itu exchange of prisoners, itu dalam konteks perang, di mana ada tawanan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, ya, karena dia melakukan tindakan terus kemudian ditangkap hidup-hidup. Nah, itu bisa dipertukarkan. Itu exchange of prisoners, bukan transfer of sentence person. Dan kemudian ada kerjasama di bidang pidana lainnya yang namanya transfer of proceedings. Ini memindahkan proses hukum persidangan, proses hukum dan kemudian juga persidangan di negara dari pelaku yang kebetulan warga negaranya adalah warga negara dari negara yang diminta sebenarnya untuk mengembalikan orang itu ke misalnya ke Indonesia. Seperti itu. Baik. Tapi Prof, apakah dapat dipastikan bila mana nantinya Mary Jane dipindahkan ke negara asalnya di Filipina dapat dengan pasti untuk menjalankan hukuman sesuai dengan apa yang dijatuhkan dari pemerintahan kita? Ya pasti nggak bisa dipastikan, ya jelas itu nggak mungkin orang di Filipina nggak dikenal hukuman mati sementara dia terpidana mati, kan susah, ya kan? Baik. Revisinya harus di Indonesia gitu ya, misalnya gerasinya diberikan di Indonesia, katakanlah menjalani masa hukuman seumur hidup. Nah nanti kalau misalnya dia pergi ke Filipina, ya silahkan dijalani masa sampai seumur hidup gitu kan, seperti itu. Dan juga jenis kejahatannya apa, karena kalau misalnya Bali 9 ini sebenarnya banyak masyarakat di Australia mengatakan dia kan sebenarnya akan merusak bangsa kita. Udah biarin aja dilakukan proses hukum. Ada yang bilang gitu, tapi ada juga yang bilang enggak lah, dia kan warga negara kita, harusnya menjalani sisa masa hukuman, boleh dong di negara kita, tapi tetap dia harus menjalani masa hukuman. Nah itu ada pro kontra. Termasuk juga kalau kita membuat perjanjian dengan Australia, dengan Filipina, lalu kemudian kita juga minta warga negara kita untuk bisa dipindahkan, itu kan atas permohonan dari si narapidana itu. Pertanyaannya adalah apakah narapidana misalnya dia di Australia gitu ya, dia minta untuk saya tolong dong dikembalikan ke Indonesia supaya saya dekat dengan keluarga saya. Bisa, tapi bisa juga dia nggak mau karena di Indonesia dia tahu overcrowded di lapas-lapas itu, ya, dan kemudian mungkin kondisinya lebih tidak baik kalau mereka bandingkan dengan Australia. Ya mereka tidak mau. Ini kan bukan kayak transfer of sentence, exchange of prisoners, yang kalau misalnya dalam perang itu saya minta 5 orang, nanti kita juga menyerahkan 5 orang atau berapa orang gitu. Bukan seperti itu. Baik. Transfer of sentence person itu harus dimulai dari orang yang melakukan tindak pidana itu. Dia mau menjalani sisa masa hukuman di negara dia, begitu ya. Tapi bukan oleh pemerintahnya. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Tapi itu semua harus dari pihak yang mendapatkan hukuman pidana, seperti itu. Baik, Prof, ini terakhir Prof, terkait dengan seberapa besar kira-kira untuk potensi dari pemindahan narapidana ini, terutama dari kasusnya Mary Jane dan juga dari Bali 9 ini dapat dilaksanakan, karena seperti yang Anda sampaikan perlu ada undang-undang yang jelas dulu, jangan sampai nanti ketika dipindahkan ke negaranya tidak dijalankan sesuai dengan apa yang dijatuhkan hukumannya dari Indonesia. Seberapa besar akan dilakukan sebenarnya? Ya, kalau misalnya Prof. Yusril mengatakan bahwa Presiden sudah mau melakukan tindakan itu. Nah, sekarang kita mendapatkan informasi dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman, yang mengatakan bahwa
kita akan kaji dulu. Nah, maksud dari kaji itu kita lihat nih undang-undangnya ada atau belum, perjanjiannya ada atau belum. Kalau masih belum, undang-undangnya harus dibuat. Nah, undang-undang karena ini bentuknya undang-undang harus ada pelibatan dari DPR. Lalu setelah nanti undang-undang ini jadi, baru kemudian kita bicara dengan negara yang mau melakukan proses pemindahan narapidana ini. Ya, kita sepakati dan lain sebagainya. Jadi itu yang membutuhkan waktu, tergantung ya. Yang jelas jangan pakai perpu lah ya, walaupun kita bilang udah pakai perpu aja, masa masalah kejahatan kayak gini malah dikasih perpu. Wah, udah nggak bener lah, mencabik-cabik kedaulatan hukum kita. Saya nggak setuju. Baik, Prof, terakhir berarti Anda tidak setuju dengan adanya proses ini, Prof? Singkat saja. Saya setuju, nggak ada masalah. Saya katakan di awal, itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang tidak bisa kita jalankan karena aturan di Indonesia tidak ada begitu. Baik, terima kasih Prof. Kita nantikan seperti apa langkah ke depan pemerintah. Semoga dapat segera dibuat undang-undangnya agar ada ketentuan atau dasar yang jelas. Terima kasih pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto telah bergabung sama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, menjelang pilkada besok, waspadalah akan operasi serangan fajar yang ketahuan pelaku bisa diancam sanksi. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.